Shalom, ibu-ibu semuanya. Coba Shalom. dilambaikan tangannya. Shalom. Kembali di ibadah waski ini, saya melihat wajah-wajah ibu-ibu semua dalam sukacita Tuhan. Amin, ibu-ibu. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keberadaan kita saat ini, apapun situasinya saat ini, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semuanya. Baik ibu-ibu, kita akan mulai ibadah wasi kita. Saya serahkan ke Ibu Feli untuk menyampaikan firman Tuhan. Iya, kita satu di dalam doa. Bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, kami boleh datang bersama-sama beribadah melalui ibadah online dengan waski yang ada di Perdatam, dan kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Biarlah ini semua boleh memberkati, baik yang menyampaikan, yang mendengarkan. Kami semua sama-sama belajar dan kami sama-sama dibentuk. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakan kami untuk belajar daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, suara saya terdengar pastinya ya. Selamat sore semuanya, shalom buat seluruh ibu-ibu waski yang ada di Perdatam. Senang sekali saya bisa bertemu, walaupun kita tidak langsung secara fisik bertemu, tapi di dalam Zoom seperti sekarang ini, pastinya tidak mengurangi hati kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap kita saling terikat di dalam kasih persaudaraan dengan sesama kita di dalam Tuhan, karena kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Ya ibu-ibu ya, kita bersyukur kalau kita masih boleh ada di masa pandemi seperti sekarang ini, karena pastinya mungkin di antara ibu-ibu juga banyak yang mengalami hal suka dan terlebih banyak dukanya mungkin ya selama ini ya, di masa seperti sekarang ini pasti lebih banyak dukanya deh. Ya, kita dengar teman kita sakit, sanak saudara kita sakit, lalu kerabat kita sakit, bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, anak kita, adik kita mungkin, suami kita, atau siapapun juga. Kalau terkena sakit, rasa-rasanya kayak kita yang sakit juga ya, seperti itu ya. Sama seperti saya pun banyak hal yang saya alami di tahun lalu maupun di tahun ini. Ya, kalau tahun lalu mungkin sebagian besar ibu-ibu ada yang tahu bahwa Tuhan telah memanggil anak saya baru usia 23 tahun, tapi Tuhan panggil pulang, dan juga ayah saya nggak lama kemudian, 2 bulan kemudian, ayah saya pun Tuhan panggil pulang. Tapi dalam hal seperti itu, saya bersyukur kalau saya ada di dalam satu sinode gereja yang sudah mempersiapkan kita bahwa hal ini kapanpun bisa terjadi, kapanpun bisa ada di dalam kehidupan kita, entah di dalam keluarga kita ataupun siapapun, pasti bisa terjadi. Dan kita sudah dipersiapkan bagaimana kalau hal itu terjadi, gimana respon kita, bagaimana tanggapan kita. Dan saya bersyukur saya bisa bergabung di dalam gereja yang sudah mengajarkan kita begitu rupa untuk kita tidak berlarut-larut di dalam kedukaan yang berkepanjangan, tapi kita boleh segera bangkit, kita menata hidup kita, menata diri kita, karena suatu saat pun kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, ya, ibu-ibu. Dan di tahun ini juga baru saja dalam waktu 2-3 minggu inilah ya, saya pun juga harus mengalami hal yang sama, karena besan saya cukup dekat dengan besan saya, juga umurnya juga nggak beda jauh dengan saya, sama lah umurnya dengan saya, juga karena COVID. Tapi kalau anak saya sama ayah saya bukan karena COVID ya, ada peristiwa lain. Tapi kalau besan saya itu karena COVID,
karena kebetulan juga dia ada kanker paru-paru dan terkena COVID, ya pasti parah sekali akibatnya. Dia nggak tahan dan akhirnya harus berpisah juga tanggal 5 Juli kemarin. Nah, karena besan saya juga kena COVID, akhirnya sekeluarga, karena dia tinggal sama anak saya, akhirnya sekeluarga anak saya pun mengalami COVID. Anak saya, kemudian iparnya, dan cucu-cucu saya masih umur 4, 2, dan hampir 1 tahun kena COVID juga. Lalu mbaknya, aduh ini peperangan luar biasa banget. Sampai, aduh saya rasanya, walaupun saya nggak, padahal saya bergaul dengan mereka tiap hari gitu ketemu, ya Tuhan izinkan ya saya nggak kena gitu. Walaupun saya berkomunikasi terus tiap hari datang ketemu besan saya. Ya setelah dites, saya nggak kena, tapi rasa-rasanya udah kayak saya kena juga gitu rasa-rasanya. Jadi, aduh ini berkecamuk ini di dalam pikiran ini luar biasa. Ya rasa gelisah, panik dan sebagainya itu wajar. Nah, kita nggak bisa bilang, aduh ini. Karena kalau pas kita ngalamin, pasti itu mau nggak mau kita juga berasa kita juga jadi sakit gitu ya. Dan saya belajar di situ, aduh berat juga ya kalau ngalamin seperti ini. Jadi kalau saya tadi mendengar ibu-ibu juga ada cerita tentang adiknya apa, aduh saya bisa ngerasain banget seperti apa gitu kalau itu terjadi. Lalu belum lagi jemaat Waski juga ada yang meninggal baru-baru kemarin juga beberapa hari yang lalu. Kemudian banyak yang kena sakit juga sampai aduh saya bilang ini luar biasa banget. Kita harus benar-benar menyiapkan diri kita sungguh-sungguh ya ibu-ibu. Baik, saya tidak akan membahas soal COVID, hanya itu pembukaan saja. Saya coba, kita kan selama ini belajar tentang wanita surgawi ya, di dalam setiap pertemuan di hari Senin jam 2 siang itu ya, dan banyak sekali masukan, banyak sekali pelajaran yang kita boleh dapatkan baik dari Bapak Gembala langsung, ataupun sekarang lewat Ibu Esther, juga pengajaran-pengajaran tentang wanita surgawi. Dan saya juga mau menyampaikan tentang hal ini, tetapi dalam pembahasan menurut kitab dari kitab Titus. Ya, saya coba share screen. Saya coba ya, ini baru pertama kali saya coba share screen. Mudah-mudahan bisa ini. Udah, oke. Ya. Wanita surgawi di dalam Titus 2 ayat ketiga dan keempat. Saya akan bacakan dulu ya, Titus 2 ayat ketiga dan keempat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Menjadi seorang wanita itu adalah takdir mutlak ya, ibu-ibu. Kita tidak bisa memilih, oh saya maunya sebenarnya saya harusnya jadi laki-laki. Nah, tapi ini adalah takdir mutlak dan kita harus menerima semuanya ini ya, keberadaan kita sebagai wanita. Nah, tapi menjadi wanita surgawi adalah pilihan hidup kita masing-masing. Ya, tidak ada seorang pun, kita memang jadi perempuan, padahal saya nggak mau jadi perempuan nih sebenarnya nih. Tapi kita nggak bisa memilih seperti itu. Tapi untuk kita bisa menjadi wanita surgawi, kita bisa memilih, ya seperti itu. Kemudian, nah, kebenaran itu mutlak dan tidak pernah terdegradasi nilainya. Sejak dulu sampai selamanya itu tetap sama dalam isi dan kualitasnya. Manusialah yang telah mendegradasi nilai yang sesungguhnya. Ya, jadi di dalam kehidupan wanita berkodrat ilahi itu pasti ada kebenaran-kebenaran, dan kebenaran itu sifatnya mutlak. Kebenaran itu tidak pernah turun nilainya. Dari dulu yang namanya kebenaran sampai sekarang itu tetap esensinya sama, isinya sama, kualitasnya sama. Tapi kemudian kalau kita sekarang menghadapi banyak hal dan kemudian kita melihat kok banyak juga ya gereja-gereja yang sekarang mengajarkan hal-hal yang
rasa-rasanya kok nggak sama gitu dengan apa yang kita dengar, yang kita pelajari di gereja kita. Ya karena manusialah yang mencoba untuk menurunkan nilainya, seolah-olah ingin menciptakan satu ajaran baru atau satu pengertian baru, tetapi ternyata meleset atau melenceng, ya seperti itu. Nah, surat Titus ini adalah surat penggembalaan. Di dalam surat penggembalaannya, Paulus mengajarkan kebenaran yang tetap relevan sampai sekarang. Jadi ini ada hubungannya dengan slide yang tadi ya, bahwa di dalam surat penggembalaannya, surat Titus itu adalah termasuk surat penggembalaan. Paulus mengajarkan kebenaran yang kebenarannya itu tetap relevan sampai sekarang ini, seperti yang tadi kita baca ya di dalam ayat yang pasal kedua, ayat yang ketiga dan keempat. Mengapa? Karena ada nilai-nilai baku atau nilai-nilai yang utuh, nilai-nilai yang awal yang nggak bisa diganggu-gugat. Bahwa di dalam diri seseorang atau dalam diri manusia itu ada yang namanya selem dan demut. Istilah ini pastinya kita sudah sering dengar ya, Bapak Gembala senior kita sering dan mungkin juga Pak David sering menyinggung akan hal ini. Ya, ada selem dan demut dalam diri manusia. Ya, ini adalah intinya itu selalu berasal dari Allah. Pasti berasal dari Allah, yaitu gambar ya, gambar Allah itu ada di dalam diri kita. Tetapi demutlah ya yang harus dikembangkan untuk kita bisa mendapatkan gimana sih sebenarnya manusia yang memiliki demut berkarakter ilahi atau berkarakter surgawi. Dan ini sifatnya progresif, artinya ada perkembangan, tidak statis. Ya, karena manusia memang diciptakan untuk selalu bisa berkembang ya dalam pengertian-pengertian, dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam pengertiannya itu pasti ada perkembangan. Nggak mungkin begitu aja. Ya, contohnya seperti anak SD, nggak mungkin dong kita di SD terus. Kita pasti harus ada tingkatannya. Nah, jadi dalam surat penggembalaan ini Paulus mengajarkan kebenaran dan kebenaran yang Paulus sampaikan, yang tadi kita baca di dalam Titus 2 ayat yang ketiga dan 4, kita akan bahas lebih dalam lagi sekarang ya. Ya. Titus bertugas sebagai gembala yang Tuhan tempatkan, yang ditempatkan melalui Rasul Paulus ada di sebuah pulau yang namanya Pulau Kreta, ya, bagian daripada wilayah Yunani. Dan tugas daripada Titus itu adalah untuk memecahkan soal-soal yang sulit sebagai gembala sidang. Ya, Titus, dia masih muda. Nah, siapa Titus ini? Dia adalah kenalan daripada Paulus. Jadi Paulus sudah mengenal Titus itu kurang lebih 15 tahun. Dia orang bukan Yahudi, dia menjadi percaya sejak gereja mula-mula yang ada di Antioquia. Dia sungguh-sungguh bertobat dari seorang yang tidak bersunat. Akhirnya membuat Paulus dan Barnabas mempercayakan untuk mengutusnya juga di dalam pemberontakan gereja yang ada di Korintus. Kita bisa baca nanti ya di 2 Korintus 7 ayat 6 sampai 16. Dan akhirnya setelah itu diutus untuk jadi gembala di Kreta. Ya, satu pulau, 5 besar pulau yang ada di Yunani dan salah satunya adalah Kreta. Nah, Kreta, bagaimana situasi keadaan di Kreta itu? Nah, ini awal-awalnya gereja itu adalah gereja yang ada di Kreta itu kacau, nggak terorganisasi dengan baik. Ya, jemaat yang di sana itu sangat-sangat ceroboh hidupnya. Mereka menerima pengajaran yang salah. Dan moral orang Kreta secara keseluruhan juga itu sangat tidak baik. Ada sifat bawaannya yang kita bisa lihat di dalam pasal 1 ayat 12 sampai 13 ya, bahwa orang Kreta itu sifatnya seperti itu ya. Ayat 12 sampai 13 ya. Mereka itu pembohong, binatang buas, pelahap,
pelahap yang malas, ya. Nah, jadi sangat kacau sekali gitu ya jemaat yang ada di kereta ini. Dan pengaruh daripada Yudaisme, ya, satu kepercayaan agama Yudaisme pada waktu itu kuat, ya, di mana mereka itu menyangkal Allah, hidupnya tidak tertib, itu ayatnya di ayat 10. Lalu mereka itu suka mengacau, mencari keuntungan bagi diri sendiri. Dan Titus sebagai seorang muda harus terjun, diangkat untuk menjadi gembala dan harus menghadapi situasi yang sangat sulit yang ada di masalah yang ada di kereta ini, ya. Lalu kita masuk di dalam yang lainnya. Dikatakan kita sekarang mulai ya di ayat yang ketiga kita mulai membahas. Jadi kebenaran ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus untuk penggembalaan di kereta itu juga tetap berlaku sampai sekarang ini, dan banyak juga hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang juga pasti belajar dari kitab ini juga bagaimana cara untuk menggembalakan jemaatnya. Dikatakan bahwa demikian juga perempuan-perempuan yang tua, ya. Nah, perempuan-perempuan yang tua, saya tadi melihat banyak sekali mungkin dari jemaat di Waskit Pendatang mempunyai jenjang umur yang berbeda, ya. Ada yang mungkin sudah di atas kepala 6, ada yang di atas kepala 5, bahkan mungkin ada yang di atas kepala 4 barangkali, ya, seperti itu. Nah, dikatakan di sini perempuan-perempuan yang tua, ya. Perempuan-perempuan yang tua disarankan untuk seperti apa? Untuk memiliki ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar berarti untuk memiliki satu ibadah itu berbakti, ya, maksudnya berbakti yang benar gitu, ya. Dan isinya adalah kita harus mengejar kekudusan, ya, itu yang selalu juga pasti diajarkan di GSKI, ya. Lalu kemudian kita bukan sekedar mengejar karunia semata, ya, bukan mengejar karunia semata. Karena karunia itu sifatnya kan pemberian, ya. Jadi kalau sifatnya pemberian itu ya bisa dikasih, bisa enggak. Nah, jemaat kereta ini kebanyakan mereka itu salah mengerti. Jadi mereka itu merasa bahwa mereka sudah selamat gitu, ya. Jadi tidak mau mengejar hal-hal yang sifatnya itu mengerjakan keselamatan itu enggak mau. Jadi mengacuhkan, mengabaikan seperti itu. Nah, Titus ditugaskan untuk mendidik para perempuan-perempuan tua. Maksudnya perempuan-perempuan yang sudah senior, yang kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah age woman. Jadi yang sudah berumur, ya, senior, ya, senior begitu. Untuk jangan sampai mereka itu jemaat di kereta itu jangan salah mengerti tentang Injil karunia, ya. Tapi karena mereka merasa sudah udah diselamatkan, tapi mereka nggak mau mengerjakan isi daripada keselamatan itu, mereka tidak mau kerjakan, ya. Lalu dikatakan juga di sini bahwa mereka itu supaya mereka itu juga takut Tuhan, ya, mengejar kekudusan, lalu mereka juga takut Tuhan seperti di kitab Mazmur 2 ayat 11, mengejar kesucian hidup, lalu memiliki karakter surgawi. Nah, ini yang harus dikejar, bukan sekedar mengejar karunia, ya, karunia. Jadi karena kalau mengejar karunia itu akhirnya jadi salah, ya, seolah-olah contohnya karunia bisa berbahasa roh. Seolah-olah itu kalau orangnya sudah bisa berbahasa roh, aduh pas ini tingkatannya jauh lebih tinggi nih daripada kita yang nggak bisa gitu. Bukan hal seperti itu, ya. Tidak boleh seperti itu. Lalu kemudian yang kedua juga jangan mabuk anggur. Nah, kenapa dikatakan perempuan-perempuan tua itu jangan mabuk anggur? Nah, pada masa itu, ini kan kita bicara Titus itu sedang di dalam kitab ini ada bicara tentang perempuan pada waktu itu. Tetapi tetap ada implikasinya dengan kehidupan kita di masa sekarang tentunya. Ya, jangan mabuk anggur. Kalau kita bicara soal anggur, itu kan pasti soal kenikmatan, ya. Banyak orang, aduh pusing. Anak-anak muda tuh biasanya pusing, udah minumlah wine lah, minum inilah itulah, ya, sampai akhirnya mereka mabuk, ya. Nah,
ini bisa kita aplikasikan juga dengan kenikmatan hidup. Nah, biasanya ini yang berhubungan dengan fisik. Kalau gembala senior kita Pak Era suka bilang, ya jangan kenikmatan hidup, maunya contohnya sampai kalau nggak punya barang branded itu rasanya bukan saya gitu ya. Kalau sampai-sampai kalau bawa tas itu katanya kalau kehujanan malah tasnya yang ditutup pakai payung, kitanya malah kehujanan seperti itu ya. Pak Era suka itu sampai kalau dengar itu kita sampai ketawa gitu. Ya benar juga sih ya. Kayaknya tas itu lihat aja katanya tasnya mahal apa enggak. Coba lihat kalau di pesawat kalau tasnya taruh di bawah kaki itu berarti tasnya murah. Tapi kalau tasnya ditutup itu berarti tasnya mahal. Nah seperti itu. Jadi bukan di situ ya. Nah jangan mabuk anggur karena perempuan-perempuan tua ya walau secara umur pada waktu itu suka sekali kebiasaan di sana itu kebiasaan di masa itu suka mabuk anggur gitu ya. Nah, implikasinya ya kenikmatan hidup secara fisik. Nah, kita pasti sudah banyak belajar tentang hal ini ya, tentang supaya kita tidak mau tenggelam di dalam kenikmatan hidup. Lalu dikatakan kembali di dalam ayat yang ketiga ya, kitab Titus juga itu dikatakan jangan menjadi jangan memfitnah ya, seperti itu. Jangan memfitnah. Memfitnah pasti kita tahu kan, hoax ya, gosip lah, dusta lah, karena memang di dalam hukum Taurat pun tertulis supaya kita tidak mengucapkan tentang dusta ya, Keluaran 20 ayat 16. Jangan seperti itu ya, jangan memfitnah, hoax. Sekarang ini banyak sekali kadang-kadang terjadi pertengkaran, salah pengertian karena kita menyampaikan kabar yang pada dasarnya belum dipastikan kebenarannya, belum 100% benar, tapi karena rasa-rasanya kepingin sekali saya mengungkapkan itu lebih dulu supaya saya loh, ini yang bawa berita ini saya loh gitu ya. Ada satu kebanggaan tersembunyi gitu di dalam diri kita kalau kita sudah menyampaikan satu kabar yang orang lain belum tahu gitu kan. Maksudnya itu kan beritanya dari saya seperti itu ya. Nah, tapi saya percaya kita sudah banyak belajar dan kita pastinya tidak melakukan hal itu ya, seperti itu. Dan kemudian lalu dikatakan kemudian bahwa kita itu perempuan-perempuan yang sudah berumur ya, yang sudah senior itu kita bisa cakap untuk mengajarkan hal-hal yang baik ya. Artinya kalau cakap itu kita piawai, kita mampu ya untuk bisa mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, tentu saja ini karena kita punya hikmat, karena kita diberi pengetahuan dari kehidupan kita yang takut akan Tuhan, seperti di dalam Amsal 2 ya, ayat yang ke-6, ke-9, ke-10, ke-11, seperti itu ya. Hikmat dan pastinya didapat kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita itu bisa jadi teladan ya, jadi teladan. Karena pastinya perbuatan itu bicara lebih banyak dari perkataan. Kita menyuruh anak kita untuk katakanlah kalau seorang ayah biasanya bilang jangan ngerokok, tapi dia ngerokok. Gimana bisa anaknya bilang jangan ngerokok padahal dia lihat setiap hari ayahnya merokok. Begitu juga dengan kita ibu-ibu ya. Ayo rajin ya, ayo kita baca Alkitab. Ayo nak baca Alkitab, tapi kita sendiri nggak pernah buka Alkitab. Nah, gimana gitu. Jadi lebih baik perbuatan kita itu pasti akan berbicara lebih banyak bagi orang lain ketimbang perkataan kita. Ya, nah karena kita coba lihat contoh-contoh yang ada di Alkitab ya. Ada 2 yang saya ambil yaitu tentang kisah hidup daripada Naomi. Kehidupan Naomi, walaupun dia pernah menjadi pendatang di negeri orang, ya, dan kemudian mengalami begitu banyak hal yang sangat-sangat mendukakan hati dia ketika dia ada di dalam perantauan, tapi ternyata kehidupan Naomi telah menginspirasi bagi menantunya yang bernama Ruth, karena ketika Naomi harus kembali ke tanah airnya, Ruth melihat kehidupan Naomi dan hatinya berpaut kepada Naomi dan mengikuti Naomi. Ya, berbeda dengan Orpa yang kembali kepada keluarganya. Nah, kita bisa melihat sampai pada akhirnya kehidupan Ruth
dan Naomi setelah kembali Tuhan pulihkan, dan nama Rut tercantum sebagai ada di dalam daftar silsilah daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus. Ya, ini. Lalu kemudian bagaimana Timotius, ya, Timotius sahabat daripada Titus juga yang juga menerima surat penggembalaan daripada Paulus. Dia pun memiliki ibu dan nenek yang telah menjadi teladan buat kehidupannya, yaitu Eunike dan Louis, ya. Ibu dan neneknya ini memberikan contoh yang luar biasa di dalam iman kepada Timotius, sampai pada akhirnya Timotius pun bisa menjadi gembala walaupun masih muda, tapi dipercaya untuk menjadi seorang gembala. Dan dia sudah menerima 2 surat daripada Rasul Paulus. Ya, ini adalah contoh tokoh wanita yang boleh menjadi teladan di dalam hidupnya. Dia cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, nah apa dampaknya? Nah, kalau semua ini yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berumur atau perempuan-perempuan tua, ya, ini akan berpengaruh bagi perempuan-perempuan muda. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat, ya, di dalam kitab Titus ini untuk perempuan-perempuan muda, yaitu perempuan-perempuan yang boleh kita katakan lebih junior, baik dari segi umur maupun dari segi pengertian atau dari segi status, ya, seperti itu. Nah, apa saja pengaruhnya? Ini mengajarkan kepada perempuan-perempuan muda untuk dia juga bisa mengasihi suami dan anak-anaknya. Tentu kita ingat di dalam kitab Amsal bagaimana ajaran daripada Ibu Lemuel untuk ketika mencari istri itu, istri yang cakep itu yang seperti apa? Kita bisa lihat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, ya. Nah, kita nanti bisa baca sendiri, ya. Kemudian bagaimana perempuan-perempuan muda juga tidak hanya mengasihi suami, anak-anak, tapi juga bisa hidup bijaksana. Contohnya Abigail, ya. Abigail waktu 2 minggu lalu, minggu yang kapan ya, Ibu Esther ada bicara soal Abigail, ya, kalau tidak salah, ya, di dalam wanita surgawi hari Senin itu, ya, bagaimana Abigail begitu bijaksana untuk tidak membuat Nabal itu suaminya mendapatkan perlawanan daripada Daud, tapi dengan kebijaksanaannya Abigail bisa menyelamatkan. Tapi ya tetap saja akhirnya Nabal harus meninggal, ya. Nah, kemudian harus suci, ya, Matius 5 ayat 48 ini, ya, bukan 8, ya, 48, ya, 48, ya, hidup kudus, ya, seperti itu. Kemudian juga rajin mengatur rumah tangganya, ya, perempuan-perempuan muda diajar untuk rajin mengatur rumah tangganya. Kembali lagi di dalam Amsal, ya, kita bisa baca. Kemudian perempuan muda itu juga agar hidupnya memiliki kebaikan hati. Nah, kehidupan Dorcas, kehidupan Tabita, ya, Tabita atau Dorcas itu sama, ya. Nah, Dorcas itu nama Yunaninya, ya. Nah, di dalam Kisah 9 ayat 36 sampai 39, ya, itu bagaimana Dorcas itu baik hati sekali. Nah, terkenal sebagai orang yang baik hati. Dan kemudian juga kembali lagi taat pada suami. Nah, perempuan-perempuan muda untuk taat kepada suami, karena pada waktu itu juga perempuan-perempuan muda di masa di mana selalu jadi sorotan. Ya, firman Tuhan itu selalu jadi sorotan. Pada waktu zaman Titus, pada waktu zaman gereja mula-mula di abad-abad awal, itu selalu jadi sorotan gereja itu, dan bahkan sampai sekarang pun, ya, makanya sampai sekarang pun ini masih tetap relevan gitu, ya, kebenaran ini masih tetap relevan, tetap jadi sorotan. Coba kalau ada orang bilang, ih, orang Kristen masa hidupnya kayak gitu, berarti ada standar loh buat orang Kristen bahwa hidup sebagai seorang Kristen itu harus berbeda, karena kita pasti dipandang harus seperti Kristus, kita dipandang harus berbeda. Masa orang Kristen hidupnya begitu? Orang Kristen sih tapi mulutnya nggak bisa dijaga. Orang Kristen tapi hidupnya
berantakan seperti itu. Nah, berarti dunia menuntut kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengaku dirinya pengikut Tuhan Yesus, itu standarnya lebih tinggi, harus mempunyai standar yang berbeda begitu, ya. Nah, jadi kekristenan itu pasti selalu jadi sorotan di setiap zaman, di setiap masa, selalu jadi sorotan. Nah, ini yang membedakan kekristenan dengan agama atau kepercayaan yang ada pada waktu itu, tapi juga berlaku sampai sekarang. Ya, seperti tadi yang saya katakan. Standar kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak bisa, kita kan sama-sama aja gitu. Kan agama juga sama, enggak. Karena kekristenan itu bukan cuma sekedar agama. Kita tidak cuma sekedar menjalankan ritual atau hukum-hukum agama. Tapi kita dituntut untuk memiliki karakter. Nah, memiliki karakter ilahi ini bukan cuma ada saat ini saja di gereja kita dikumandangkan terus, tidak. Karena sebenarnya Paulus sendiri pun sudah mengumandangkan itu, sudah mengajarkan itu ya dari dulu. Bahkan tuntutan daripada Tuhan pun seperti itu sejak zaman Perjanjian Lama. Tapi karena belum terbuka, baru digenapi, baru Tuhan Yesus membuka semuanya itu, pengertian-pengertian tentang hukum Taurat itu di Perjanjian Baru dengan cara hidupnya. Sampai-sampai Allah bisa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi kekristenan itu harus selalu jadi sorotan. Makanya tidak mudah kita membawa kehidupan kekristenan kita kalau kita tidak betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami satu hal yang sangat-sangat menggelisahkan hati kita, bahkan mungkin mengecewakan kita, ya, untuk sesaat lamanya, tapi disitulah sebenarnya kita bisa dibentuk. Seperti tadi saya katakan di awal, bagaimana ketika anak saya diizinkan Tuhan untuk dipanggil pulang dulu, mungkin secara manusia saya bilang, kenapa Tuhan? Tapi saya bersyukur, saya tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa harus anak saya? Karena saya tahu pasti rencana Tuhan itu baik adanya. Dan saya akhirnya bisa bangkit. Saya tidak berlama-lama dalam, ya sampai sekarang juga kalau ingat pasti sedih. Tapi saya tidak berlarut-larut di dalam kesedihan seperti itu. Karena saya tahu anak saya itu pulangnya kemana. Gitu. Karena beberapa minggu sebelum saya di Tuhan panggil pulang, saya itu juga udah mendapatkan sesuatu kayak semacam pengertian gitu, bahwa kayaknya anak saya bakalan jalan dulu deh dibandingin saya gitu. Makanya saya tuh sering ngomong sama dia gitu, Revan, kita nggak tahu lu COVID sekarang ini. Bisa mami pulang dulu ke Tuhan, bisa kamu dulu dalam pulang ke Tuhan. Nah itu saya hampir ngomong terus menerus setiap hari gitu ya. Kalau ketemu dia sore-sore gitu, ya Mi, tenang aja, jaga hidup kudus ya Pan, jaga hidup benar ya Pan, jangan sampai kamu mengecewakan Tuhan. Ingat loh, bilang gitu. Bisa kamu dulu, bisa mami dulu. Saya selalu bilang begitu. Nggak lama kemudian malah dia jadi pulang duluan. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Karena saya percaya suatu saat nanti saya ketemu lagi sama dia. Ya, seperti itu. Nah, berkenaan dengan istilah tadi ya, tentang perempuan tua dan perempuan muda. Maaf. Berkenaan dengan, nah, sebenarnya posisi kita saat ini, kita itu bisa menempati istilah kita sebagai perempuan tua juga, walaupun mungkin umur kita masih muda ya, kita masih ibaratnya mungkin Ibu Elis lebih muda lah dari saya gitu. Tapi Ibu Elis bisa menempatkan diri sebagai perempuan tua juga loh, bagi wanita-wanita yang masih ada di junior, di level junior daripada Ibu Elis. Ya, saya pun bisa menjadi perempuan, kedudukan saya bisa menjadi seorang perempuan tua ya bagi junior saya, mungkin kalau di tempat saya buat Ibu Herlina seperti itu ya. Nah, tapi saya juga bisa menempatkan diri saya juga sebagai perempuan muda. Kenapa? Karena buat senioritas saya di secara kedudukan atau secara status dalam organisasi. Nah, istri gembala sidang saya itu harus walaupun umurnya mungkin masih lebih junior dari saya, tapi
secara kedudukan dia senior saya, seperti itu. Jadi kita bisa menempatkan posisi kita sebagai perempuan yang senior bagi perempuan-perempuan muda, baik secara umur maupun status, atau mungkin itu adalah jemaat kita, tapi kita juga bisa menempatkan diri kita sebagai perempuan-perempuan muda bagi senior kita, karena status atau umur dalam organisasi gereja. Ya, jadi ibu-ibu pahamkan yang saya maksudkan, bahwa istilah perempuan tua atau perempuan muda ini itu bukan cuma sekedar dari segi umur, tetapi dari segi status pun kita bisa menempatkan diri kita. Kita bisa menjadi perempuan tua yang harus memberikan contoh kepada junior kita, tapi kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai perempuan muda yang juga bisa memberikan contoh bagi kita bisa meniru atau kita belajar untuk menjadi rendah hati, untuk belajar daripada senior kita yang walaupun secara umur mungkin lebih muda dari kita, tapi secara status dia adalah senior kita. Kita bisa belajar dari itu, dan itu menunjukkan kerendahan hati kita juga, bukan? Ya, seperti itu. Karena hal seperti ini, ya, bahwa suatu saat perempuan-perempuan muda ini juga pasti akan menjadi perempuan-perempuan tua, dan ini akan terus-menerus berulang dari generasi ke generasi. Ya, ada masanya nanti yang junior kita dia akan menjadi senior, ya, dan ada lagi junior di bawahnya, dan terus ini akan bergulir dari generasi ke generasi atau dari masa ke masa. Ya, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pemberitaan firman pada kesempatan sore hari ini, biar kita belajar bahwa kita pun mempunyai kewajiban di dalam hidup berjemaat, hidup bergereja, hidup di dalam organisasi. Kalau kita sekarang ini dalam keterlibatan kita dalam WASKI, bahwa kita pun harus bisa menjadi berkat buat sesama kita. Seperti itu. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat ibu-ibu semua. Tuhan memberkati. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Remi. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Remi untuk kesempatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini secara sederhana. Puji Tuhan, terima kasih Bu Feli yang sudah memaparkan firman Tuhan di mana sore hari kita diberkati lewat kitab Injil Titus. Tadi ya, Titus 2 ayat 3 sampai ke 4. Serahkan kepada Bu Feli untuk berdoa penutup dan doa berkat. Ya, kita satu di dalam doa, Ibu-ibu. Di penghujung pertemuan kami, Waski Perdatam Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena kami boleh berjumpa, saling menyapa satu dengan yang lain, saling bercengkrama selain kami beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan pujian. Kami banyak juga mendapatkan inputan, masukan daripada rekan-rekan kami yang lain Tuhan, dan kami bersukacita atas waktu yang Tuhan berikan ini. Tak lupa kami juga berdoa mengucap syukur untuk ibu-ibu yang sudah boleh melewati masa-masa sulit mereka karena mengalami pandemi COVID ini, mengalami sakit COVID, tapi dengan anugerah Tuhan kepada mereka sekalian, mereka boleh melewatinya. Biarlah masa-masa pemulihan mereka menjadi lebih sempurna lagi Tuhan, sehingga suatu saat nanti mereka Tuhan boleh beraktivitas tanpa ada gejala lagi atau ada efek samping daripada semua yang sudah mereka dapatkan melalui obat-obatan. Tuhan, kami juga tetap berdoa buat ibu-ibu lain yang mungkin keluarga besar mereka sedang berduka karena orang yang mereka kasihi telah Tuhan panggil pulang. Biarlah penghiburan daripada Tuhan pun
ada bersama dengan mereka sekalian. Kami juga berdoa untuk Ibu Sakati yang akan berulang tahun esok. Biarlah Tuhan memberkati kepada dia. Biarlah dengan bertambahnya umur, hidupnya boleh semakin bijaksana, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk Waskita Perdatam, masing-masing yang sudah hadir pada sore hari ini, satu persatu pasti berkat Tuhan mengalir atas hidup mereka. Baik yang sudah terkena COVID maupun yang saat ini masih dalam keadaan sehat, biarlah kami tetap menjaga hidup kami bersih di hadapan Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi spiritual kami pun semakin hari boleh semakin meningkat. Khususnya di dalam hidup benar, takut akan Tuhan. Baik kami saat ini menjadi perempuan-perempuan yang berumur atau senior maupun perempuan-perempuan muda, biarlah kami bisa menempatkan diri kami untuk benar di hadapan Tuhan. Berkati Ibu Remi khususnya, juga berkati Ibu Hera sebagai pimpinan Pak David sebagai gembala, biarlah Tuhan. Kami juga teringat kepada Pak Ferry Kencem dan keluarga, biarlah kasih sayang Tuhan terus melimpah kepada mereka. Juga gembala senior kami Pak Erastus juga semakin dipulihkan dari sakitnya. Apapun pergumulan, apapun yang menjadi doa, apapun yang menjadi kerinduan daripada ibu-ibu Waskita Perdatam, kami percaya Tuhan mendengarkan seru doa mereka. Mari ibu-ibu sekalian, kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Tuhan, berkat dari Bapa kita yang di surga, dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, juga persekutuan cinta kasih daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kak, fotonya dibuka videonya, kita mau foto dulu. Hera, foto dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elis. Lampu mati, listrik mati.